Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah, fadilatus sujudi, menerangkan keutamaan sujud. Ini sujud ini sangat penting dalam arti puncak sholat itu bisa kita rasakan. Hikmah daripada sholat yaitu kita munajat, kita berbisik, kita mengadu segala permasalahan kita kepada Allah. Yang paling dekat adalah ketika kita sujud. Oleh karena itu, sebisa mungkin durasi sujud kita ketika sholat ini durasinya agak lama. Biasanya sujud itu jangan seperti kalau orang Jawa itu mengatakan seperti burung mematuk atau notol makanan. Jadi kalau bisa durasi sujud itu agak lama. Karena sujud itulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan. Jadi ini karena fikih, diantaranya sujud ini adalah juga rukun daripada sholat, dimana fikih dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini disertai dengan perilaku-perilaku tasawuf atau perilaku-perilaku untuk merevisi, menservis hati kita. Jadi ini sudah masuk ranah bukan hanya hukum fikih saja, tapi juga masuk ranah tasawuf atau seni untuk menata hati. Nabi bersabda, tidaklah seorang Islam, seorang Muslim yang sujud kepada Allah, melakukan sujud satu kali saja, entah durasinya itu seberapa, yang penting tumakninah, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang Islam tersebut dengan derajat yang tinggi, dan Allah akan melebur dengan perantaraan melakukan sujud, akan melebur, akan mengampuni dosa-dosa atau perilaku tidak baik sayyi'ah. Nah, mengapa Allah itu sampai melebur, hatta melebur, menghapus dosa-dosa? Karena seorang Islam atau Muslim yang melakukan sujud di mana keningnya, di mana kepala yang sangat tinggi, ketika kita duduk kepala ya paling atas, ketika kita berdiri kepala pun juga paling atas, kita tundukkan, kita letakkan di paling bawah ketika kita sujud, mengakui bahwa kita ini sebagai hamba Allah
dan Allah itu sebagai Tuhan kita di atas segala-galanya, maka tidak lain apresiasinya Allah adalah derajatnya diangkat, dosa-dosanya diampuni atau dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi entah itu sholat kita itu berjamaah, entah sholat itu sendiri, ya tentu sholat-sholat yang sunnah, maka hendaknya sujud ini durasinya lebih panjang. Istilahnya itu sujud kita buat rukun sholat yang paling spesial. Karena ketika sujud itulah kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aqsilu du'a. Lebih dekat-dekatnya perilaku seorang hamba, lebih dekat kepada Tuhannya dengan Robnya, yaitu ketika seorang hamba ini sujud. Jadi perilaku di mana seorang hamba ini mengakui dia itu benar-benar hambanya Allah, yaitu perilaku atau tingkah ketika kita itu sujud. Oleh karena itu dawuhnya Rasulullah, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah kalian semuanya ketika sujud, yaitu untuk berdoa. Jadi sujud itu bukan hanya kita itu membaca tasbih. Baca tasbih itu kan sunnah. Maka ketika sujud pun kita itu berdoa, itu diperbolehkan. Karena yang wajib itu rukunnya itu adalah ketika sujud. Oleh karena itu, karena sujud itu adalah perilaku yang paling dekat dengan Allah, sarankan Nabi, perbanyakkanlah untuk berdoa. Nah, ini makamnya itu makam mustajabah. Wa qala Allah ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya ini surat Al-Fatah ayat 29. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman, yaitu di dalam keningnya, di dalam wajahnya itu tampak ada bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud itu bukan bukan hitam ngapalan, itu bukan. Yang dimaksudkan yakni nurul khusyu'i, yaitu cahaya kekhusyuan, cahaya sujud. Jadi bukan batuk keningnya itu hitam, itu bukan. Asari sujud yang di sini dimaksud adalah nurul khusyu'i, cahaya karena itu khusyuk. Wajahnya menampakkan kedamaian, wajahnya nampak adem ayem, wajahnya itu nampak berseri-seri, tidak ada nampak susah, tidak ada nampak khawatir dan lain sebagainya. Karena apa? Fa innahu yusyriku minal batini ala dhahir. Karena bekas sujud, yaitu nurul khusyuk, cahaya khusyuk, ini akan mencorong itu bahasa Indonesianya apa itu? Akan bercahaya, yang timbulnya itu dari batin, dari hati, tampak pada zahir, yaitu wajah orang yang beriman. Oleh karena itu, maka sujud ini pembahasannya itu dibicarakan oleh ulama. Ulama itu banyak sekali. Nah,
Di antaranya di sini adalah sujud ini mempunyai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek iso sujud iki aja taltul dulu ini apa. Istilahnya itu kalau sholat kita itu jangan hanya menggugurkan rukunnya, itu jangan. Paling tidak itu ketika kita itu sudah bahasanya itu lama, sudah terbiasa kita melakukan sholat, hendaknya sholat itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi ada peningkatan, yaitu kita itu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujubul khusyu'i. Nah, sekarang ini sholat ini tinjuannya kan sekarang itu tasawuf. Tapi kalau fikih itu khusyuk itu sunnah, tidak wajib. Yang penting kalau fikih itu kan sholat asalkan memenuhi rukun dan sholatnya khusyuk maupun tidak khusyuk itu tidak dicatat, tidak diperhatikan. Jadi maca Fatihah tapi hatinya, pikirannya itu kemana-mana, itu sah-sah saja asalkan Fatihahnya itu benar. Tapi kalau tinjuan tasawuf, khusyuk ini adalah hukumnya wajib. Nah, khusyuk itu apa? Ya ini nanti dibicarakan. Khusyuk itu minimal kita itu mengerti apa yang kita baca. Soal masalah tahu artinya maupun tidak, itu nanti dulu. Yang penting kita itu ketika baca Fatihah kita ya mengerti bahwa kita itu baca Fatihah dan seterusnya. Qala Allahu Ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, yang artinya ini surat Toha ayat 14. Dan dirikanlah sholat. Untuk apa? Lidzikri, karena untuk mengingatku. Jadi perintah Allah itu kita untuk melakukan sholat itu agar supaya kita itu ingat kepada Allah. Jadi ketika sholat itu benar-benar kita itu fokus, tidak ada ingatan-ingatan selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aja iling engko aku mesti ning ndi, engko aku lunga ning ndi dan seterusnya. Jadi ketika kita sholat semuanya itu kita clear, kita bersihkan hati kita, semuanya itu fokus, kita itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bentuk kalimat Al-Quran surat ayat 14 ini, bentuk redaksinya itu adalah amar aqimis, zahirul amri al-wujubi, al-wujubu, bentuk aqimis sholat, yaitu perintah agar supaya melakukan sholat. Ini adalah hukumnya itu adalah wajib. Wajib apa? Yaitu wajib untuk khusyuk, wajib untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghaflatu tudadu dzikra, sedangkan lupa iling tekan ngendi-ngendi. Ketika sholat itu ingatannya itu kemana-mana. Ini sangat berbeda sekali, berlawanan sekali dengan yang namanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ghafala fi sholatihi kaifa yakunu muqiman laha lidzikrihi ta'ala. Nah, barang siapa yang lupa ketika sholatnya, lupa bahwa dia itu sholat itu tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus orang yang melakukan sholat itu dikatakan dia itu melakukan sholat itu gimana? Wong tidak ingat kepada Allah Subhanahu. Padahal dawuh Gusti Allah aqimis sholata lidzikri, kita diperintahkan untuk melakukan sholat agar supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala subhanahu wa ta'ala wala takum minal ghafilin. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat A'raf dan surat Al-Mu'minun. Jadi yang artinya janganlah engkau termasuk orang-orang yang melupakan Allah, termasuk orang-orang yang tidak ingat Allah ketika sholat. Dan dalam surat Mukmin ayat 1, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan senantiasa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, orang yang bahagia, orang yang untung, cara Jawa ini orang yang bejo, itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat itu adalah dia khusyuk. Lah khusyuk itu apa? Yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Mukmin qad aflahal mu'minuna ini ja'ala awwala maratibil falahi al khusyu'a fi sholati. Allah menjadikan awal tingkatan bahagia. Oh, ning dunya bahagia kan sing penting atine ayem. Ning akhirat bahagia tidak sampai disiksa oleh Allah. Yaitu apa? Allah menjadikan awal orang bahagia itu yaitu ketika khusyuk dalam sholat. Nah, dalam ayat tersebut Allah memberitahukan i'laman bi anna man faqadahu fa huwa bi marohila anil fauzi wan najahi alladhi wa ma'nal falah. Memberikan pengertian untuk memberitahukan bahwasanya orang yang tidak khusyuk ketika sholatnya, pikirannya tekan ngendi-ngendi, pikirannya tekan tinggi, gerak-geriknya itu juga macem-macem, ora jenak, wong wiridan, wong sholat, ora jenak. Maka orang tersebut ini adalah orang yang termasuk punya derajat jauh dari bahagia, jauh dari bahasane bejo ya apa ya, keberuntungan, di mana kebahagiaan dan keberuntungan ini adalah arti daripada falah. Falah itu bejo. Bejo, untung. Paling tidak ketika kita sholat dampaknya kita itu adalah ayem. Ayem, ora kemrungsung. Wong bola-bali sholat kok kemrungsung. Berarti iki sholate ora khusyuk. Dan nanti jauh dari kebahagiaan. Nah, dalam hal ini Rasulullah menegaskan innamas sholatu tamakunun. Sesungguhnya yang dinamakan sholat secara hakikinya yaitu tamakunun. Ati itu tumancem, anteng, ati ini ku anteng, tamakunun, wa tawadhu'un, dan akhirnya itu mempunyai sifat rendah hati. Tawadhu, andap asor karo Jawa, rendah hati. Wong sholat kok pedendingan. Sholat itu mestinya ya punya sikap yang andap asor. Ya termasuk sikap ketika sholat itu juga pedendingan. Tangane metenteng, sikile gigarombo. Nah, ini sifatnya itu tawadhu itu loh. Wa tadharruun, dan dipli itu apa toh?
merasa kita tuh kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'u yadaika, dan tangan kita. Jadi nek salat itu yang baik sikapnya tuh tetap tanganku kita letak. Ora diklewering ya enggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Misalkan bar Allahu Akbar tangan ini ora sedekap. Ini kalau apa itu namanya? Kalau sikapnya ya watadu yadaika. Tangan kita itu diletakkan. Istilahnya itu sedekap. Ini. Wa taqulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fayakhidun. Jadi kalau orang ketika sholat tidak mempunyai sikap, hati kita itu tuh mancep kepada Allah, tidak mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak mempunyai perasaan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, maka bila tidak semacam itu, maka sholat ini adalah sholat yang penuh dengan tipu daya. Corone sholat ki kanggo mbujui wong. Sholat ku kanggo mbujui wong, nek dhek iku dianggep sholat, dhek gen dianggep wong Islam. Ya aja ngono. Sholat iki sholat. Pokoknya itu karena kita itu hak kita itu sebagai hamba Allah ya diperintahkan untuk sholat ya sholat, karena sholat itu perintah Allah. Tidak mbujui wah krana wong akeh aku tak sholat, engko nek gak enek wong ya ora usah sholat. Ini namanya sholatnya khiddaun, sholat yang penuh dengan tipu daya. Karena sholatnya itu karena ada keterpaksaan. Jadi sholat kita lakukan itu ya karena kita mengakui bahwa kita itu hamba Allah. Hamba Allah ketika diperintahkan sholat oleh Allah ya kita itu harus sholat. Jadi faman lam yaf'al fayakhidun. Jadi sholatnya itu dengan tipu daya. Sholat isih pedhindhingan. Sholat isih apa ku jenenge kemaki dan seterusnya. Kaya yo bahasane. Waruya man lam yanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa budan. Diriwayatkan ada hadis dari Nabi di mana artinya barang siapa melakukan sholat tapi tidak berhenti, ya tidak berhenti senantiasa melakukan kemungkaran dan perbuatan tidak baik. Isih sholat maksiati ya terus, isih sholat dableki terus, isih sholat dosane ya dilakoni terus, maka perilaku sholat seperti itu tidak lain akan membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yasdad minallahi illa budan. Dimana sholat ini mestine kan nyedake ning ngene Gusti Allah, nyedake ning ngene Gusti Allah ki piye? Diperintah apik ya nglakoni apik, diperintah dilarang nglakoni perkara maksiat kudu ngedoi. Lah kok malah maksiati terus, mau tidak mau dia itu berarti menunjukkan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini ada sebuah hikayat, riwayat cerita orang yang khusyuk ketika sholatnya. Wa hukiya an Muslimin bin Yasar annau kana yusolli fi Masjidil Basrah. Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa dia itu Muslim bin Yasar ini sholat di Masjid Tanah Basrah. Fasa kotoha idul masjidi. Nah ketika sholat Muslim bin Yasar ini ketika sholat temboknya masjid ini roboh. Fafazia halusuki. Sorone kini tembok masjid ambruk. Maka orang-orang yang ada di pasar ini kaget. Lihadatihi, karena suara ambruke masjid, tembok masjid mak brek ngono kan ya. Ya to, Ron. Cara omahmu ambruk kan suara mak brek cedak pasar. Wong pasar geger. Lah ki opo kae sing ambruk ki opo kae sapa sing ambruk?
Fama iltafata Muslim bin Yasar itu tidak menengok sama sekali. Ki krono khusuke. Jadi tidak terpengaruh dengan suara gemuruh, tidak terpengaruh dengan suara adanya tembok yang roboh. Jadi wong padha gueger gak karo-karuan, tapi Muslim bin Yasar dengan kekhusuannya sholat itu tidak terpengaruh sama sekali. Kan ya ada cerita juga. Sahabat Umar itu ketika kena panah atau tombak itu kan oleh para sahabatnya itu mau dijabut. Tapi sahabat Umar tuh minta jabutlah, nanti ketika salah saya baru melakukan sholat. Karena sholatnya Sayyidina Umar ini juga khusyuk, sehingga dengan kekhusyukan ketika dijabut tidak terasa. Ini begitu juga Muslim bin Yasar juga demikian. Ketika sholat dengan begitu khusyuknya, ada tembok masjid rubuh sehingga orang-orang dekat pasar itu sama geger, Muslim tidak terpengaruh sama sekali. Famal tafata gak noleh blas. Falamma huni'a bisalamati, maka ketika ditanya ini gini, piye keadaannya Muslim itu gimana ini? Dia tuh selamat atau tidak, selamat apa tidak karena ada tembok roboh. Ajiba. Maka Muslim sendiri itu juga heran. Wakola masyair itu biya. Jadi cara Sukron iki takon ning gone Zula sing kusuk, piye Jul kabarmu iki mono ada tembok roboh? Maka dijawab oleh Muslim bin Yasar, aku gak ngerti. Aku gak kroso nek ono tembok roboh. Ini karena saking dini khusyuke. Begitu juga mungkin ada gempa. Gempa. Enggak atau gempa, kalau tsunami itu kan air laut. Gempa seperti di Myanmar, Thailand kemarin kan hancur-hancuran itu. Ono gempa nalika salat. Gak krasa nek ana gempa, mergo saiki dene kusuke. Iki wong biyen-biyen iki kaya ngono nek salate. Bener-bener madhep ning gone Gusti Allah. Ini. Waqala Ibnu Abbas raqatani fi tafakurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunatilah 2 rakaat tapi dalam keadaan tafakur. Jadi sholat ini bener-bener ki khusyuk. Jadi mikir apa sing diwaca, ngerti maknani, apa dia gerakannya sujud ruku dia itu juga mengerti. Tafakur itu maksudnya itu seperti itu. Jadi maca bismillah, sing diwaca bismillah ngerti. Ini masih tafakur itu khusyuk. Maksudnya konsentrasi, gak mikir kesana kemari, itu namanya rakaatani fi tafakuri. Itu lebih baik daripada sholat malam qiyamul lailatin. Tapi wal qalbu syahin, ati niku lali, ati niku kemana-mana. Nah, yo gelem sholat hajat, sholat tahajud bengi, tapi pikirane tekan ngendi. Kuwi luwih apik yo sholat awan, tapi sholat awan ki mau khusyuk. Ini cara Ibnu Abbas kaya ngono. Ini berarti menunjukkan apa? Ini tunjukannya itu hati khusyuk. Ora peduli ya kalau dalam hadis-hadis atau keterangan lain fadilahnya sholat tahajud dan sholat malam dan seterusnya. Tapi kalau kita tinjau sing penting ki atimu. Kowe sholat awan asalkan atimu itu khusyuk, ya berarti sing dicatat fadilahnya itu khusyuke. Khusyuke tenangane. Lah kowe saiki sholat nggedine bengi, maca Quran, zikir. Ya sing Quran ini kan ya lesani. Zikir itu juga lesan. Sholat tapi pikirannya tuh tekan kemana-mana. Ya enggak baik. Tetap api sing dilakoni awan tapi dengan khusyuk, dengan tafakur. Ini tujuannya itu sudah ke ranah hati. Ya makanya di sini fikihnya tuh fikih disisipi dengan
tasawuf. Jadi baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, semuanya itu kita khusyuk, kita itu penuh dengan kenyamanan ketika kita melakukan sholat. Jadi istilahnya tuh sholat itu kita nikmati. Kalau kita sholat kita nikmati, maka sholat itu tidak menjadi beban. Jadi kalau sholat itu hanya kita itu fokusnya itu menggugurkan kewajiban, menggugurkan kefarduan, ya seakan-akan kita tuh sholat itu terpaksa. Tapi kalau sholatnya itu adalah sudah terbiasa, karena kita tuh butuh kenyamanan, di mana pikiran kita tuh sebelum sholat tuh fokus kemana-mana, kemurungsung kemana-mana, maka kita istirahatkan pikiran kita, hati kita, yaitu dengan melakukan sholat, sehingga sholat kita tuh fokus, dalam arti fokus, sholat kita itu menjadi khusyuk. Demikian untuk pertemuan perdana di bulan Syawal ini, semoga membawa manfaat dan berkah. Al-Fatihah.